Desakan ekonomi terkadang mendorong anak-anak berurusan dengan hukum. Namun, tak semata karena faktor ekonomi, mereka juga kerap tak merasakan kehadiran sosok kedua orang tua. Ini kisah RS, seorang anak pengais rezeki sebagai badut jalanan. Jalanan bak sumber penghidupan. Seperak dua perak mampu RS kumpulkan untuk menyambung hidup. Sejak bapaknya menghadap sang khalik, sang ibu kabur meninggalkan dirinya. Kini RS jadi tulang punggung untuk menghidupi adik-adiknya, serta sang nenek yang mengasuh mereka, sebab penghasilan neneknya sebagai pemulung jauh dari kata cukup. Kadang-kadang bunga badut dari pagi sampai ke malam. Kita ketemunya malam lagi ya siang. Kalau itu badutnya sepi, berangkat ke laut nyari ikan. Kadang-kadang dapat 100.000. Dimasukin ke celengan 50.000, buat makan 50.000. 50 celengan, 50.000-nya buat makan. Iya, iya. Apalagi yang biaya yang perlu dibayar misalkan selain makan? Kontrakan. Oh, ini kontrakan nih. Iya. Berapa per bulan? 800. Jalanan tak selalu menjamin kepastian pemasukan. Jika sudah kepepet, RS lantas mengambil jalan pintas dengan mencuri. Kalau misalnya ada geletak, diambil buat kebutuhan bayar kontrakan apa. Ngambil HP? Iya. Mencuri berarti? Iya. Buat makan saya seadanya. Setelah kamu mencuri, katakanlah berhasil nih, mengambil dia. Kemana kamu biasanya jual? Biasanya ke pasar. Ke pasar, selain ke pasar kemana lagi? Selalu laku tuh di situ? Laku 300-400. Soalnya saya bingung saya buat bayar 5 kontrakan, 800, saya nggak punya duit, punya apa. Mama saya udah pergi, tinggalin saya sendirian. Bapak saya udah meninggal. Sang nenek yang merawatnya tak bisa menggantikan sosok orang tua. Nggak berani kalau ada ibu. Kenapa? Tidak berani, kalau sama ibu saya diusir. Oh gitu ya? Iya. Kamu takut diusir itu ya? Iya. Berarti kalau ibu ada, kamu Nggak melakukan kayak gitu. Nggak ngelakuin ambil apa. nggak berani sama? Nggak berani. Nah, kenapa sama nenek kamu berani sebenarnya? Kan kalau nenek kan kalau ada oma nggak disuruh pergi, ya kayaknya dipukulin, subitin. Kami berbincang dengan MD, nenek RS. Ia bilang sebetulnya tak suka jika RS mencuri. Namun, karena desakan ekonomi, ia terkadang tutup mata. Ditanggung, nenek sini tuh anak lo tuh, diikat sama orang. Diikat sama orang? Iya. Diikat tangannya. Oke. Itu ngambil punya orang. Apa waktu itu ambilnya? HP katanya. Saya minta maaf, beri-beri minta maaf. Saya minta mohon, beri-beri minta maaf. Iya balsa segitulah, gope. Nggak mau Oma juga akhirnya menerima untuk membayar kontrakan ini? Iya, Oma nerima. Abisnya dari mana dong Oma? Kehidupan Oma aja cuma mulung. Bukan hanya faktor keluarga, pergaulan juga bisa jadi biang keladi yang menyeret anak ke pusaran kejahatan. Tim Berkas Kompas menemui GM, salah satu kompor atau provokator tawuran yang pecah di pusat Jakarta pertengahan Agustus tahun 2023. Usianya 17 tahun. Bukan sekali, ia menginisiasi dan terlibat tawuran menggunakan senjata tajam untuk menghabisi lawan. Pencarian jati diri dan ingin dianggap sebagai jagoan membuat GM terjebak dalam lingkaran kejahatan. Pernah? Sering atau selalu memang ketika tawuran itu atau jarang? Sering. Memang menggunakan senjata tajam itu ya? Berarti sudah terbiasa dong? Sudah terbiasa. Kalau kamu sendiri sering bawanya apa? Kalau saya sering bawa samurai, dibeli untuk buat tawuran. Iya, pakai tawuran semua. Nah, biasanya kalau tawuran gitu, tawuran tangan atau tawuran menggunakan senjata? Tawuran menggunakan senjata. Tawuran menggunakan senjata. Senjatanya senjata tajam atau senjata biasa? Senjata tajam. Apa aja biasanya senjata tajam? Saya yang sering dibawa itu celurit,
sama samurai, sama setigolok, sama ini gobang. Gobang tuh apa? Gobang itu kayak pisau kecil, tapi dia tebal. Oh, pisau kecil tapi tebal ya? Iya, Berarti lumayan bisa mematikan dong? bisa mematikan. Bisa mematikan? Bisa mematikan dan juga bisa mematahi tangan orang. GM yang duduk di kelas 2 SMA adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya. Ayahnya bekerja sebagai pegawai swasta dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Meski datang dari keluarga yang cukup harmonis, lingkungan pergaulan menjerumuskan GM. Semisalnya saya nggak ikut, lo mah bukan laki, gitu. Diajak gitu, lo bukan laki mah minimal yang tawuran lah. Kalau cuma di rumah aja jangan ikut nongkrong, gitu. Kamu malu kalau dikatain seperti itu? Malu banget. Malu ya? Ya. Apa? Maksudnya harga dirinya terinjak atau gimana sebenarnya? Harga dirinya kayak diinjak-injak sama temen gitu. Jadi mau nggak mau kamu harus ikut? Mau nggak mau harus ikut. GM dan gengnya rutin tawuran 2 kali seminggu. Mereka biasanya kucing-kucingan dengan polisi. Selama ini GM belum pernah terciduk aparat.